Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian, kawan-kawan pers, kawan-kawan media. Sekarang ini kita akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan persiapan pembukaan PON yang akan berlangsung besok atau 2 Oktober 2021. Bersama saya sudah ada Ketua Umum KONI Pusat, Pak Marsiano Norman, dan Deputi 5 ya Mbak, KSP Ibu Jaleswari Pramowardani. Ya Mbak ya? Pramodawardani. Nah itu saya sering salah itu. Baik, langsung saja saya memohon kesediaan Bapak Ketua Umum KONI Pusat, Jenderal Marsiano Norman, untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan persiapan PON ke-20 yang akan dibuka besok oleh Bapak Presiden. Silahkan Pak Ketua. Terima kasih Pak Dirjen atas kesempatannya. Sore hari ini saya ingin menyampaikan tentang rangkaian kegiatan Pekan Olahraga Nasional. Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 di Papua ini, rangkaian pertandingannya sudah kita mulai pada tanggal 22 September yang lalu, di mana cabang olahraga softball menjadi cabur yang pertama melaksanakan kegiatannya. Hingga hari ini sudah sekian banyak cabang olahraga yang mempertandingkan, baik itu di Kota Jayapura, di Kabupaten Jayapura, di Kabupaten Maroke, dan di Kabupaten Mimika. Semua sudah ada event yang berjalan, sehingga rangkaian pertandingan itu kita harapkan akhirnya nanti setelah opening ceremony. Rencana pembukaan sendiri akan dilakukan besok, insya Allah jam 7 malam, di mana Bapak Presiden berkenan menjadi hadir dan membuka secara resmi PON ke-20 2021 di Papua ini. Saudara-saudara sekalian, kita ketahui bahwa Pekan Olahraga Nasional ini tidak sama dengan Pekan Olahraga Nasional yang lain. Karena apa? Karena ini dilaksanakan dalam kondisi yang bukan saja Indonesia, tapi dunia juga sedang sulit, terutama karena masa pandemi COVID-19. Kita beruntung pada saatnya sebetulnya PON ini dimulai pada tanggal tahun 2020, karena kondisi yang tidak memungkinkan akhirnya diundur jadi 2021. Dan kita sudah berada pada H-1 untuk pelaksanaannya. Jadi besok kita akan melaksanakan opening ceremony. Dari kehadiran peserta, jadi peserta itu lengkap dengan 33 provinsi yang hadir datang ke Papua ini, 34 dengan tuan rumah. Kemudian mereka kemarin sudah melaksanakan di samping pertandingan, kemudian gladi dalam rangka upacara pembukaan juga sudah dilakukan. Baik itu gladi kotor yang pertama dan gladi bersih kemarin sudah dikerjakan. Saat ini api PON yang dari Papua Barat sudah sampai dan akan masuk ke Stadion Lukas NMB dalam waktu dekat. Untuk selanjutnya disimpan untuk besok pada saatnya dinyalakan. Kemudian dari pertandingan-pertandingan yang sudah berjalan, kita melihat memang banyak hal yang dari hari ke hari kita langsung melaksanakan evaluasi. Pekan Olahraga Nasional ini salah satu keberhasilannya apabila kita mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Karena tanpa protokol kesehatan secara ketat, kita akan meninggalkan banyak masalah-masalah baru. Oleh karenanya, kita juga belajar dan merujuk kepada bagaimana Olimpiade Tokyo menerapkan protokol kesehatannya. Kita juga melakukan itu di sini, dan di mana atlet itu hanya
dari Wisma Atlet menuju ke venue untuk bertanding, setelah itu kembali lagi ke Wisma Atlet. Mereka tidak diberi kesempatan untuk yang lain. Khusus untuk cabang-cabang olahraga yang body contact, mereka sebelum naik ring, sebelum dia bertanding, dia harus melakukan swab antigen. Dan itu wajib. Tidak ada satupun atlet yang lepas dari itu. Karena apa? Karena untuk keselamatan semuanya. Keselamatan atlet itu sendiri dan keselamatan lawannya dan juga keselamatan yang lain. Untuk opening ceremony besok yang akan hadir, penonton telah diatur oleh panitia besar PON. Mereka yang boleh masuk ke stadion hanya mereka yang sudah divaksin, dan itu undangan-undangan yang telah mereka tentukan. Sehingga atas izin Bapak Presiden, atas masukan dari Satgas Covid, dan Pak Gubernur juga melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka keberhasilan opening ceremony dan pelaksanaan PON ini. Seluruhnya yang hadir sudah harus divaksin, sehingga dengan demikian dari sisi penegakan protokol kesehatan akan dilaksanakan secara ketat. Satu hal saya ingin juga menekankan pada kesempatan ini, mari kita lihat Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 ini. Pertama, semangat bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan Pekan Agenda Olahraga 4 tahunan ini di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, mari kita jadikan ini sebagai momentum kebangkitan bangsa Indonesia dari masa yang sangat sulit ini. Kalau Olimpiade di Tokyo bisa berjalan sukses, insya Allah kerjasama kita semua, dukungan dari semua pihak, Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 ini nanti juga akan menjadi sejarah yang tercatat dengan tinta emas, khususnya masalah pembinaan olahraga prestasi. Besar harapan saya, teman-teman dari media tidak berhenti memberikan kritik-kritik membangun untuk kebaikan. Apabila saudara-saudara melihat ada hal-hal yang kurang, tolong segera diinformasikan kepada panitia besar PON, kepada PONI pusat, untuk kita segera memperbaiki agar pada akhir PON nanti semuanya betul-betul sesuai yang kita harapkan dan kita semua bisa bangga karena keberhasilan Pekan Olahraga Nasional itu. Demikian Pak Dirjen, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya saya mohon kesediaan Ibu Jareswari untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa semangat atau nilai yang terkandung di dalam penyelenggaraan PON ke-20 di Papua ini. Terima kasih kepada Bapak Dirjen. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua PON itu menunjukkan bahwa inilah PON yang pertama kali digelar di suasana pandemi. Ternyata PON yang digelar di suasana pandemi ini menumbuhkan rasa persatuan, persaudaraan, sekaligus kegembiraan di tengah kita semua, bukan saja masyarakat Papua, tetapi juga masyarakat Indonesia. PON 20 di Papua tidak hanya kita lihat sebagai pesta olahraga atau mencari bakat kawan-kawan muda dalam bidang olahraga, tetapi juga kita bisa menunjukkan ke dunia bahwa talenta-talenta muda berbakat dari Papua dan dari seluruh pelosok Indonesia itu siap bertanding besok, bahkan jauh sebelumnya. Sebetulnya September ini juga sudah dimulai pertandingan-pertandingan awal, dan kita melihat bahwa talenta-talenta yang luar biasa ini ada di seluruh Indonesia dan terutama juga ada di Papua. Ini juga sekaligus untuk menepis anggapan bahwa Papua hanyalah cerita-cerita suram saja, cerita-cerita tentang konflik dan kekerasan, melainkan ini kita juga bicara soal prestasi, kita bicara soal persaudaraan, kita bicara soal kekuatan dan kesejahteraan yang ada di Papua. Kita bisa melihat itu di bangunan fisik
venue-venue yang sudah dibangun, dan saya rasa ini adalah venue-venue kelas dunia, kelas internasional, dan kalau boleh mengatakan inilah pertandingan olahraga terbesar di Pasifik setelah Olimpiade Australia. Terkait dengan hal itu, saya rasa kita pastilah mengetahui ada kekurangan di sana sini, tapi ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan. Saya rasa ini kegembiraan PON ini harus kita nikmati bersama, dan sekaligus kita juga ikut mengamankan dan ikut bergembira dalam pesta besar setelah pandemi COVID-19 ini. Dan saya rasa PON 20 ini juga penting untuk kita mengabarkan ke dunia bahwa Papua adalah suatu tempat yang luar biasa, tempat kita semua membangun prestasi. Saya rasa PON ini bukan hanya sekedar membangun prestasi di bidang olahraga, tetapi kita juga sukses dalam penyelenggaraan, sukses dalam administrasi, dan tentu juga sukses dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Itu saja apa yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Ibu Jaleswari, Deputi 5 Kantor Staf Kepresidenan. Sebelum saya membuka pertanyaan, siapa tahu ada pertanyaan dari kawan-kawan media, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mengajak media untuk memberitakan, menyebarluaskan PON ke-20 di Papua ini, baik dari sisi pertandingannya maupun dari sisi-sisi lainnya, misalnya kebangkitan ekonomi, kemudian pariwisata, ya, supaya bisa kita kabarkan kepada masyarakat Indonesia maupun dunia bahwa Papua tidak seperti yang dibayangkan selama ini. Dan oleh karena itu juga kami, karena ini situasinya sedang COVID, kami mengajak masyarakat untuk menyaksikan pembukaan PON ke-20 di Papua ini di rumah, ya, melalui berbagai saluran yang sudah disiapkan oleh kami dan juga oleh media-media. Misalnya ada TVRI, ada iNews, ada Global TV, MNC TV, MNC Vision, RCTI, Metro TV, Kompas TV, Trans Group, ada CNN di sini, juga melalui kanal-kanal media sosial seperti YouTube, Facebook, dan TikTok. Juga melalui media-media daerah, kami juga sudah membuka link buat media-media daerah untuk menyiarkan secara langsung, secara live pembukaan PON Papua besok. Jadi masyarakat Indonesia bisa menyaksikan kegembiraan pembukaan PON Papua. Bahkan kami juga akan memberikan link untuk menyaksikan secara langsung kepada para duta besar negara sahabat yang ada di Indonesia, supaya pemberitaan PON atau peristiwa PON ini terkabarkan ke seluruh dunia. Yang kedua, Kominfo menyediakan berbagai fasilitas bagi kawan-kawan media untuk meliput. Yang sekarang ini sedang kita laksanakan adalah media center yang diadakan oleh Kominfo. Selain itu kita punya media center di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Timika. Kami juga menyiapkan jaringan internet supaya masyarakat ya bisa berkomunikasi, bisa menyaksikan baik langsung maupun tunda segala peristiwa, segala pertandingan yang terjadi di PON Papua ke-20 di Papua, PON ke-20 di Papua ini. Intinya Kominfo memfasilitasi keperluan kawan-kawan media. Bila ada hal-hal yang dirasakan kurang, silahkan berbicara dengan saya atau tim, supaya kita terus memperbaiki. Karena setelah PON Papua ini juga ada Peparnas, ya, dan media center di sini juga tetap akan kita jadikan media center untuk peliputan Peparnas tanggal 2 sampai 15 November ya Pak Ketua, ya, di Jayapura. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
bila ada pertanyaan dari kawan-kawan media, silahkan baik yang ada di sini maupun yang tersambung dengan Zoom barangkali. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh iya, silakan. Teman dari Kompas TV ya. Izin Pak, mau tanya ke Pak Marcel. Pak, untuk pembukaan itu tadi kan Bapak sebut bahwa penonton itu boleh hadir, tapi undangan dari PWPON ya Pak? Iya. Itu atas instruksi Presiden sebesar 25% sampai. Iya. Berarti dalam artian penonton umum yang tidak diundang tidak bisa hadir di TPM, tapi disalurkan melalui disiarkan melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh Kominfo, gitu ya Pak. Boleh diperjelas sedikit Pak soal itu Pak? Terima kasih. Saya rasa untuk kehadiran undangan besok itu telah diatur oleh panitia besar PON ya. Yang pertama yang pasti akan masuk adalah para pejabat pemerintahan yang dari Jakarta, baik itu ketua lembaga tinggi negara, kemudian juga para menteri dan yang lain yang akan hadir di sini. Kemudian yang kedua, tentunya kontingen ini kan dipimpin oleh KONI provinsi. Tetapi di samping itu para gubernur banyak yang hadir untuk memberikan support secara langsung kepada atlet-atlet mereka yang bertanding. Saya lihat sudah banyak gubernur yang hadir di sini dan mereka sudah langsung melihat bagaimana atlet-atletnya berjuang. Kemudian yang berikutnya adalah undangan-undangan yang memang sudah diatur oleh pemerintah, dalam hal ini panitia besar PON, yang mereka yang menerima undangan untuk hadir. Jumlahnya totalnya itu 25% dari kapasitas Stadion Lukas NMB itu 40.000. Jadi nanti akan ada sekitar 10.000, tetapi diatur dengan protokol kesehatan yang ketat sehingga duduknya itu satu kursi kosong begitu ya. Kemudian untuk atlet, kemudian wasit dan chief the mission dia duduknya di bawah. Setelah mereka parade dia duduk di bawah gitu ya untuk itu. Sehingga dengan harapan saya bahwa dengan adanya Kominfo, adanya sarana komunikasi yang lain, tadi disampaikan makin banyak TV yang menyiarkan opening ceremony ini akan semakin baik karena masyarakat dari manapun mereka bisa menyaksikan secara langsung. Ingat bahwa PON Papua ini diikuti oleh 34 provinsi sehingga keluarga dari atlet itu, masyarakat dari daerah asal atlet itu juga ingin memberikan support dan ingin menyaksikan bagaimana pembukaan Pekan Olahraga Nasional di Papua ini dilaksanakan. Insya Allah ini akan berjalan baik dan semua koordinasi yang dilakukan terkait semua pihak, dalam hal ini ada Satgas Covid, kemudian juga tentunya dari kepolisian, dari Polda Papua, dari Kodam Cendrawasih, kemudian juga relawan-relawan yang ada, itu semua membantu agar kelancaran dari pelaksanaan opening ceremony ini nanti berjalan sesuai yang kita harapkan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ada lagi yang ingin bertanya, kawan-kawan media, baik yang ada di Media Center Jayapura maupun yang tersambung dengan Zoom. Ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, cukup jelas ya semua kawan-kawan. Kalau nanti ada yang perlu diperdalam lagi, ya Pak Marciano Norman, Ibu Jales ataupun saya siap untuk doorstop barangkali begitu. Terima kasih kawan-kawan media atas peliputan jumpa pers kita hari ini. Semoga pembukaan PON dan seterusnya sampai selesai PON ke-20 Papua dan juga Peparnas berlangsung sukses dan lancar. Amin. Amin. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Salah satu tempat untuk teman-teman dari wartawan yang ada di Jakarta. Saya lihat Pak Atal Depari dengan
rekan-rekan media yang di Jakarta juga memberikan dukungan. Saya berharap keberadaan media center di Jakarta ini mengisi keharapan saudara-saudara tentang informasi terkait Pekan Olahraga Nasional di Papua ini. Saya berharap bahwa komunikasi media center di Jakarta dengan media centernya Kominfo yang ada di Sentani ini juga bisa berjalan dengan baik, dan teman-teman dari media yang tidak datang ke Papua juga kebutuhan informasinya terpenuhi. Saya rasa itu dari saya. Mohon Pak Dirjen bisa memberikan sedikit penekanan. Terima kasih. Kita sekalian, prinsipnya kami baik KONI, PB PON maupun Kominfo serta pemerintah daerah berupaya sekuat tenaga untuk menyediakan berbagai fasilitas peliputan buat kawan-kawan media di seluruh Indonesia. Media Center Jakarta adalah juga menjadi sarana bagi kawan-kawan media untuk melakukan peliputan PON ke-20 di Papua, supaya penyelenggaraan PON bisa dinikmati, dibaca, diakses, ditonton oleh masyarakat seluruh Indonesia, yang dalam hal ini adalah masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Karena itu kami mendorong teman-teman media di Jakarta untuk memanfaatkan media center yang ada di Jakarta yang berlokasi di JCC sebagai pusat peliputan PON ke-20 di Papua. Media center di Jakarta akan nge-link atau nyambung dengan media center PB PON yang ada di Kota Jayapura, tepatnya di kantor gubernur. Kemudian juga akan bersinergi dengan media center Kominfo yang ada di 3 lokasi, yakni di Kabupaten Jayapura, di Sentani, kemudian di Kabupaten Mimika, dan juga di Kabupaten Merauke. Ya, jadi kita sekali lagi, pemerintah penyelenggara menyediakan seluas-luasnya sarana peliputan buat kawan-kawan media. Terima kasih kerjasamanya. Semoga penyelenggaraan PON ke-20 di Papua berlangsung lancar seperti harapan kita semua, dan kelancaran PON juga merupakan kontribusi dari kawan-kawan media melalui peliputan yang positif, kondusif, juga kemudian kritis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.